penyebab terperiksa melahirkan sudah tidak dapat ditemukan. Tidak ditemukan adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan terperiksa. Namun tidak diketahui apakah terdapat komplikasi saat kehamilan serta diketahui apakah terdapat kelainan dalam janin yang dikandung. Sehingga jelas dan terang bahwa di muka persidangan, bahkan dalam rangkaian proses penyidikan sampai dengan penuntutan telah ditemukan fakta bahwa apakah memang telah terjadi peristiwa hukum aborsi atau tidak. Fakta mana yang harus menjadi perhatian kita semua guna mendapat penegakan hukum? Bahwa jaksa penuntut umum juga telah tidak melengkapi berkas-berkas persidangan dalam berkait hasil visum terhadap janin. Pada saat persidangan, jaksa tidak dapat membuktikan dalam persidangan berkas-berkas hasil visum terhadap janin atau bayi yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum lahir akibat aborsi guna mencari fakta-fakta ilmiah untuk menegakkan dalil-dalil dakwaan dan tuntutan jaksa. Telah tidak ditemukan fakta hukum berupa dokumen forensik yang menyatakan bahwa telah terjadi aborsi yang dialami oleh anak korban atau bahwa aborsi telah terjadi sebagai akibat langsung dari obat yang diminum oleh anak korban maupun obat yang dimasukkan ke dalam vagina korban. Bahwa kurang cermatnya jaksa penuntut umum dan dalam melengkapi berkas-berkas yang dihadirkan di muka persidangan untuk menuntut terdakwa dengan tuduhan telah melakukan aborsi akan sangat sulit ditegakkan dalam perkara ini. Bahwa requisitioirnya tertanggal 1 September 2025, jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa bersalah atas aborsi atas kehamilan yang dialami oleh anak korban yang terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 9 Mei 2024 dan pada bulan Juni 2024. Tolong di bold, bulan Mei 2024 aborsi pertama menurut jaksa penuntut umum. Aborsi kedua di bulan Juni di tahun yang sama 2024. Seperti tadi disampaikan oleh majelis, aborsi pertama itu pendarahan. Seperti kalian dengar, yang memesan obat adalah anak korban. Meminum dengan Sprite. Diminum melalui mulut dan melalui vagina. Kemudian 5 menit kemudian merasakan perut mulas. Saat itu terjadi tidak ada Fadel di sana. Kalau tadi kalian dengar, ada yang dengar waktu majelis bilang anak korban memesan obat melalui Google, mundur ke belakang, pernah disampaikan oleh pengacara Nikita Mirzani bahwa katanya yang memesan obat Fadel. Tapi tadi kalian dengar sendiri dari mulut majelis hakim siapa yang memesan? Anak korban. Oke. Logikanya, pada bulan Mei dia melakukan aborsi, memesan obat melalui paket yang diambil oleh Aroh pembantunya, kemudian memesan Sprite dan meminumnya. Tidak ada Fadel di sana. Sampai pendarahan selesai, barulah dia video call seperti tadi yang disampaikan oleh majelis, yang disampaikan oleh anak korban, "Papa, anak kita sudah meninggal." Ada Fadel di sana? Tidak ada Fadel di sana. Oke. Bulan Mei itu pendarahan. Dikatakan oleh JPU dan tadi majelis juga membacakan aborsi kedua di bulan Juni yang sudah sebesar boneka dan sudah lengkap. Sekarang kita main pakai logika. Mungkin nggak bulan Mei aborsi, terus hamil lagi bulan Juni keluarnya segede gini? Oke. Fakta persidangan, menurut ahli forensik, pada terperiksa ditemukan puting kedua payudara tampak menggelap dan melebar. Serta pada perut terdapat garis membujur yang berwarna lebih gelap dari kulit sekitarnya. Yang sesuai dengan tanda-tanda usia kehamilan trimester kedua, yakni setelah 20 minggu.
Terkait janin yang dilahirkan, dari seluruh rangkaian pemeriksaan, perkiraan menurut ahli forensik, janin tersebut berusia minimal 20 minggu dalam kandungan dan usia kehamilan di trimester kedua sekitar 12-28 minggu. Sehingga ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU memberikan kesimpulan usia janin yang dilahirkan antara 20 sampai 28 minggu dalam kandungan atau kurang lebih sekitar 5 bulan usia janin. 20 sampai 28 minggu, kita tarik mundur 20 minggu. Antara bulan Januari atau Februari sudah hamil. Di mana bulan Januari dan Februari beradanya Loli? Loli berada di UK. Saya tidak mau menjawab itu dulu. Saya selesaikan dulu ini ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke. Bahwa dari pemeriksaan keseluruhan yang dilakukan pada tanggal 19 September 2024 dan 30 September 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan USG, rahim didapatkan hasil bentuk dan ukuran normal sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi pengeluaran janin minimal 6 minggu sebelum pemeriksaan. Tidak ada Fadel di dua peristiwa aborsi. Bahwa faktanya dalam persidangan Fadel mengakui di telepon saat sudah selesai terjadi pendarahan. Kemudian yang kedua dia ditelepon dikasih tahu janinnya keluar. Saya tanya Fadel di depan persidangan, saya tanya sebesar apa? Sebesar ini. Sudah lengkap, sudah. Dan sudah dikubur oleh Fadel. Menjadi pertanyaan buat saya. Dari mulai pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan sampai masuk di dalam dakwaan, tidak pernah dibahas soal janin yang keluar sebesar boneka. Ada pernah kalian dengar itu? Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa itu tidak disebutkan? Itu yang pertama. Berdasarkan kesaksian anak korban di depan persidangan, dia mengakui bahwa dialah yang punya inisiatif aborsi. Sekarang pertanyaan saya lempar kepada rekan wartawan. Kalau benar menurut keterangan ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU bahwa usia kehamilannya itu 20 sampai 28 minggu, berarti bulan Januari, antara Januari sampai Februari sudah hamil di sana. Di hadapan majelis, anak korban mengakui di UK pun dia berhubungan badan dengan beberapa laki-laki. Itu fakta persidangan yang tidak dilihat oleh majelis. Itu yang membuat saya tadi agak kaget. Tidak ada satupun fakta persidangan yang menjadi pertimbangan. Sekarang pertanyaan saya, Loli tiba di Indonesia pada bulan Maret. Pak Bintang boleh ikut gabung di sini. Loli tiba di Indonesia bulan Maret. Menurut keterangannya baru berhubungan dengan Fadel di bulan April. Mungkin gak Mei hamil? Mungkin gak Mei sudah aborsi? Kalian bisa lihat jejak digital itu gak bisa hilang ya. Kalian bisa cari di TikTok tanggal berapa dan siapa yang menjemput Loli di bandara. Di hadapan majelis, Loli menyampaikan berupaya 6 kali pulang ke rumah ibunya, namun tidak diterima oleh ibunya. Pertanyaan saya, peristiwa yang hari ini diputuskan akan terjadi nggak kalau ibunya terima dia pulang? Tidak terjadi.
Dan sampai hari ini Loli tidak ada di rumah ibunya. Yang katanya sibuk mau melindungi anaknya, menuduh Fadel merusak masa depan anaknya, tapi sampai hari ini anaknya tidak diterima masuk di dalam rumahnya. Saat ditanya oleh majelis, apakah sekarang Loli sudah pulang ke rumah? Belum, Yang Mulia. Jadi sekarang tinggal di mana? Saya masih di safe house dan saya nggak betah, Yang Mulia. Itu yang terjadi fakta persidangannya. Kemudian tadi disampaikan menurut pertimbangan majelis ada tipu muslihat yang dilakukan atau bujuk rayu sehingga persetubuhan itu terjadi. Faktanya sejak kedatangan Loli di bulan Maret, Fadel sudah niat menikahinya karena Loli mengeluh sudah dibuang oleh ibunya. Yang kalian semua tahu pernah di-announce ya sama ibunya di media bahwa itu udah bukan anak saya. Kami lampirkan bukti di dalam pembelaan. Loli pernah menerima lamarannya Fadel. Fadel memberikan cincin berlian untuk melamar. Jadi sejak awal niatnya menikahi. Bukan seperti apa yang dituduhkan. Bukan seperti apa yang dibuat opini selama ini. Oke, saya akan perlihatkan lagi. Oke, ada satu postingan yang sangat menyedihkan dan miris buat saya karena saya punya anak. Dan mungkin ibu di luar sana yang punya anak. Udah. Sebentar ya. Ini kita Mirzani menghapus nama Loli dari ahli waris. Postingan nih kita Mirzani yang ditaruh di media sosial untuk dibaca oleh semua rakyat Indonesia. Yang paling sedih pada tanggal 16 April 2024, Loli memposting di Instagram story-nya persis di depan pagar rumah ibunya.
Saya bacakan kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktu agar bertemu walau 10 menit saja. Dan tetap tidak dibuka pintu. Ini bukti Fadel dan keluarga setelah menjemput dari bandara langsung mengantarkan Loli ke rumah ibunya dan tidak dibukakan pintu. Ini bukti chat Loli mengadu bahwa dia sering dipukul oleh ibunya. I'm playing victim sini non-stop. Aku dipukul. Nah, itu aku dipukul. Aku dipukul karena ketemu sama Sean. Oke. Sekarang waktunya kalian bertanya sama saya. Apa yang mau ditanyakan? Satu-satu ya. Banding. Oh iya. Tidak. Sudah cukup sampai di sini. Karena seperti tadi kalian dengar, saya jawab pertanyaan dari majelis bahwa saya sudah upaya baik melalui pengacaranya. Hubungan saya dengan pengacara Fahmi Bahmid hanya berseteru di persidangan, tapi di luar persidangan hubungan kami baik sampai kemarin. Saya masih chatting, beliau masih di rumah sakit Siloam, masih di opname. Kemudian saya mencoba upaya berjuang untuk klien saya untuk bisa menghubungi ayah kandungnya, dibantu oleh beliau. Tapi nanti boleh ditanya wawancara ke beliau saja. Jadi kalau saya ada jawabannya tadi seperti yang kalian dengarkan di hadapan persidangan. Jadi saya hanya mau menyampaikan, mau bertanya kepada semua netizen di luar sana yang sejak awal sudah percaya dengan opini yang dibentuk oleh ibunya yang sekarang ada di dalam sana, bahwa dia mengatakan Fadel menghancurkan masa depan anaknya, menghamili anaknya, menyuruh aborsi. Tapi kalian tadi semua mendengar apa yang dibacakan oleh majelis. Dipertegas menurut majelis siapa yang membeli, siapa yang memesan berdasarkan keterangan Loli pada saat di hadapan persidangan. Bahwa faktanya Loli sudah mengandung menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU yang tadi juga dibacakan oleh majelis. Usia kandungannya sudah 20 sampai 28 minggu. Which is kita tarik mundur itu bulan Januari atau Februari.
dia masih berada di UK. Kan dia baru pulang bulan Maret. Terus kalau benar, kenapa harus Fadel yang menanggung? Kenapa hukum harus kalah sama tekanan publik? Kenapa fakta persidangan ini dikesampingkan? Ada apa dengan hukum Indonesia? Bagaimana kalau ini terjadi dengan keluarga kita semua? Yang berbuat siapa? Yang memikul siapa? Kalau sekarang saya mau bilang, berdasarkan keterangan Loli di dalam persidangan, dialah yang punya inisiatif untuk aborsi. Boleh nggak sekarang saya bilang? Menurut saya ya, saya berpikir oh iya, pantas dia punya inisiatif untuk menggugurkan karena sudah dari sana. Seandainya itu lahir, mungkin anaknya bule. Iya apa enggak? Ya. 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 Iya. Ya, kami akan buktikan. Dibongkar aja kuburannya, kan bisa tes DNA. Iya dong. Masa klien saya harus nanggung? Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadel dan Loli. Tapi bukan berarti hal yang dia tidak buat harus dia pikul. Mau nggak kalian para laki-laki diperlakukan seperti itu? Mungkin dengan banding nanti ini apa mungkin yang diharapkan? Apakah Fadel nantinya bisa bebas atau keringanan hukuman atau seperti apa? Iya, saya berharap hukuman ringan. Artinya gini, hukumlah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan dia harus memikul apa yang dia tidak lakukan hanya karena opini publik. Publik ini nggak tahu persidangan, makanya saya buka fakta persidangannya. Ini isi pledoinya. Dan tadi kalian semua dengar kok dibacain sama majelis kan? Siapa yang memesan obat? Bagaimana cara dia minum? Apa ada perintah Fadel? Tidak ada. Fadel baru ditelepon, dikasih tahu dengan bahasa tadi majelis, anak kita sudah nggak ada. Pak, anak kita sudah meninggal. Sudah dibunuh anak kita. Berarti kok yang keberatan itu berarti soal aborsinya ya? Soal aborsi dan kehamilan. Kan menurut ahli forensik usia kehamilan saat bulan Juni dia keluar. Usia kehamilannya itu 20 sampai 28 minggu atau 5 bulan. Masuk akal 5 bulan udah segede gini dong. Iya dong. Artinya bukan 2 kali aborsi, 1 kali percobaan aborsi. Yang pertama tidak berhasil. Iya apa enggak? Masa Mei aborsi terus Juni udah keluar segede gini? Dari bulan Mei ke bulan Juni berapa bulan, Bos? Di tahun yang sama. Dan tadi dibacakan juga oleh majelis. Wallahu alam. Cuman saya sedih sama hukum di Indonesia kalau seperti ini. Kenapa fakta persidangan ini diabaikan? Ada apa? Ada apa dengan penegak hukum di Indonesia ini? Ada apa dengan jaksa? Ada apa dengan majelis? Kenapa? Kenapa Fadel harus dibinasakan? Dengan 9 tahun. Dan di dalam pledoi ini, saya sampaikan di pledoi ini. Semua yang ada di ruangan persidangan bertanggung jawab kelak di akhirat. Dan Fadel di dalam pledoinya menyampaikan dia akan kejar satu persatu di akhirat nanti. Kak, mungkin kan tadi kan yang disampaikan hakim kan bahwa dakwaan pertama dan dakwaan kedua, alternatif kedua. Artinya dakwaan pertama terkait persetubuhan anak itu tidak keberatan atau sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada? Iya, karena waktu itu kan masih di bawah umur 17. Nah, pernyataan Fadel di depan persidangan ketika majelis bertanya, kamu tahu nggak kalau itu di bawah umur? Fadel jawab nggak tahu karena menurut dia dan mungkin sebagian besar rakyat Indonesia
Menurut Fadel umur 17 itu sudah dewasa karena punya KTP dan bisa ikut pemilu, iya apa enggak? Di mana? Oh ya, kan fakta persidangan dikabulkan nih kak. Kan fakta persidangan dikabulkan nih kak. Kabur bur. Dikabulkan ya kak. Nah ini ada kelihatan nggak kak untuk terlepas dari lain banding ya, oknum yang ada di komisi itu kak untuk dilaporkan lagi ke tingkatan lagi karena kan ini mengaburkan fakta. Saya sekarang kembalikan ke masyarakat Indonesia bahwa tadi kan yang mendengar apa yang disampaikan majelis usia kehamilan dan pengguguran dan siapa yang punya inisiatif untuk aborsi kan kalian dengar sendiri dari majelis siapa yang mesen, siapa yang Google, siapa yang minum. Fadel tidak ada di tempat. Iya apa enggak? Jadi untuk orang yang di luar sana yang percaya sejak awal ini luar biasa di framingnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia mau menyelamatkan anaknya seperti yang dia gembar-gemborin, saya terluka sebagai ibu, saya bla bla. Sampai hari ini anaknya nggak ada di rumahnya. Kenapa anaknya nggak boleh ke rumahnya? Kan dia di dalam. Kan bisa itu anak jaga adiknya. Jangan dong. Jangan karena Fadel ini diam, dibejek-bejek, bahkan saya nggak tahu lah pendukung-pendukungnya itu basar-basar sialan itu juga otaknya nggak dipakai. Mudah-mudahan mereka alamin tuh apa yang sekarang dialamin sama keluarganya Fadel. Makanya saya bilang kalian laki-laki mau nggak ketemu pacaran? Ya, tadi dengar nggak yang disampaikan oleh majelis? Yang dilakukan Fadel dilakukan juga oleh banyak apa? Banyak orang. Tapi semua netizen seolah-olah di dunia ini cuma Fadel yang bejat. Sementara majelis keluar dengan sangat lugasnya bahwa yang kamu lakukan ini Fadel dilakukan oleh banyak orang. Cuman karena kamu public figure dan pelapornya public figure jadi rame. Itu kan tadi kata majelis, kalian dengar semua kok. Kalau tadi ada yang dengar live-nya mungkin dengar. Nah sekarang pertanyaan saya, kalian rekan-rekan wartawan atau semua netizen yang di luar sana yang punya anak laki-laki ketemu seorang perempuan jatuh cinta, berhubungan, tahu-tahu bukan anaknya. Untuk tes DNA tadi menarik tuh, apakah memungkinkan seberapa mungkin sih tes DNA dilakukan setelah di proses banding nanti? Dan di mana mungkin makam si janin itu? Ya nanti kita akan lihat. Kalian akan saya kasih tahu. Jadi semua orang yang sudah ikut menghujat, jaksa yang menuntut mengada-ngada, polisi yang sudah memaksakan ini, selamat tanggung jawab di akhirat ya atas fitnah yang luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini buat saya ini kekejian luar biasa. Dan tidak, yang saya bingung, Loli ini dibuang akhirnya. Dibuang nggak menurut kalian? Dibuang. Kasihan. Tadi saya kasih lihat buktinya. Dari sana udah dilepas. Kan kalian baca tadi bukti yang saya kasih lihat. Di-announce sama ibunya bahwa ini bukan anak saya. Tiba-tiba heboh ngejemput. Lebam-lebam tadi yang disampaikan itu menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU, lebam-lebam diakibatkan waktu dia dijemput paksa ditarik-tarik itu menjadi lebam. Ada lagi ya? Saya nggak tahu. Yang saya mau sampaikan bahwa Loli saat ini usia kamu sudah 18 tahun. Sudah dewasa, sudah bisa menentukan nasib hidup kamu. Tapi saya yakin
karmanya nggak lama. Silakan menuai apa yang kalian tabur semua. Langkah hukum kok ya, apakah ya itu tadi kan secara personal ya, tapi kalau untuk hukum sendiri kan ada keterlibatan juga ikut serta. Ada dia nggak boleh untuk melaporkan itu? Enggak, karena dia anak di bawah umur. Nah, satu lagi pertanyaan saya lempar kepada rekan-rekan. Kalau ada sepasang kekasih pacaran karena saling mencintai, kemudian melakukan hal bersetubuh karena suka sama suka seperti yang disampaikan oleh Loli di hadapan majelis. Kemudian misalnya seperti tuduhan yang di seberang sana bahwa anak saya dipaksa untuk aborsi. Perempuan punya pilihan nggak? Kalau lakinya bilang aborsi lah, punya pilihan nggak untuk bilang enggak? Punya kan? Kalau si perempuannya bilang nggak mau, saya nggak mau aborsi. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, ya saya mau piara anak ini. Nah terus kenapa? Udah Mama Fadel nggak di sana, terus dituduh dia yang menyuruh aborsi. Ngeri nggak ini? Ngeri.